이 정도로 상남자는. 같이 자자. 손만 잡고. 가자. 가자. 응? 막걸리만. 이리 와. 앉아. Hei dan halo semproters dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel ini, tentunya untuk menonton film-film mantap. Kali ini, saya akan menceritakan ringkasan film yang berjudul Boarding House 2, yang dirilis pada tahun 2016, yang menceritakan tentang kisah seorang anak muda yang pindah ke sebuah kos-kosan baru, dan di tempat kosan barunya tersebut, ia bertemu dua orang bidadari cantik yang siap melayaninya dengan baik di kos-kosan tersebut. Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita simak videonya. Film akan berfokus kepada seorang pria yang bernama Jun Hyuk, yang merupakan seorang siswa SMA yang baru saja lulus, dan saat ini sedang mencari sebuah perguruan tinggi. Terlihat saat itu Jun Hyuk sedang belajar untuk mempersiapkan diri mengikuti tes perguruan tinggi, namun saat itu ia terganggu oleh tetangga sebelah kosnya yang sedang asik enak-enak. Karena suara tetangga kosnya sangat keras, Jun Hyuk menjadi sangat emosi dan ia keluar ke kamar tetangga kosnya. Tiba-tiba, ayah Jun Hyuk datang menghampirinya, kemudian Jun Hyuk tidak jadi mengamuk pada tetangga kosnya. Ayah Jun Hyuk memberi saran agar ia segera pindah dari kos-kosan tersebut, agar ia bisa lebih berkonsentrasi dalam belajar untuk mendapatkan perguruan tinggi yang bagus. Selain itu juga, Jun Hyuk diminta untuk mencari kerja part-time agar ia bisa hidup mandiri. Karena Jun Hyuk adalah seorang anak yang berbakti kepada orang tua, ia melakukan perintah ayahnya untuk pergi dari kos-kosan lamanya untuk mencari tempat kos baru. Sampailah ia pada suatu rumah kos-kosan, di mana sepertinya saat itu rumah kos sedang kosong. Tiba-tiba, ada dua orang wanita yang datang dari belakang Jun Hyuk, di mana wanita tersebut adalah pemilik kos yang bernama Ahrang, dan seorang anak kos wanita yang bernama Dalrai. Jun Hyuk pun kemudian diajak masuk oleh Ahrang, dan di dalam ibu kos membuatkan minum untuknya. Mereka bertiga pun ngobrol sambil saling berkenalan, dan diketahui bahwa ibu kos ini sudah memiliki suami, sehingga suaminya jarang berada di rumah. Sedangkan Dalrai sendiri adalah orang wanita yang bekerja di sebuah rumah sakit sebagai seorang suster. Ketika obrolan mereka bertiga telah usai, Jun Hyuk pergi ke kamarnya untuk beristirahat. Namun, tiba-tiba ia mendengar suara musik yang mengagetkannya, yang sepertinya musik tersebut berasal dari ruang tamu. Dan benar saja, ternyata suara musik itu adalah suara musik aerobik yang sedang diputar oleh Dalrai saat ia sedang berolahraga. Jun Hyuk menjadi sakne melihat gerakan yang dilakukan oleh Dalrai. Kemudian ia pergi ke kamar mandi untuk pipis, namun ternyata di dalam ada ibu kos yang sedang mandi. Jun Hyuk terkejut, namun ia tetap kencing di sebelah ibu kos. Saat ia kembali ke kamarnya, Jun Hyuk masih memikirkan bodi aduhai ibu kos yang ia lihat tadi. Ia pun semakin sakne, namun agar ia tidak colai, ia memainkan sebuah seruling, dan sayangnya hal tersebut tidak berhasil. Akhirnya, Jun Hyuk melakukan senam 5 jari. Keesokan harinya, Jun Hyuk memulai hari pertamanya bekerja di sebuah tempat biliar, yang mana tempat tersebut dimiliki oleh seorang wanita bohai yang bernama Duhe. Duhe selalu saja berpakaian seksi, dan ia sangat senang menggoda Jun Hyuk. Malam harinya kembali Jun Hyuk belajar untuk persiapan tes perguruan tingginya, namun lagi-lagi ia mendapatkan gangguan dari suara musik aerobik Dalrai. Ia keluar dari kamarnya dan meminta Dalrai untuk menyudahi aerobiknya, namun Dalrai tidak mempedulikan Jun Hyuk. Jun Hyuk pun kembali ke kamarnya dan mencoba untuk berfokus, namun ia semakin tidak bisa fokus setelah melihat bodi aduhai Dalrai tadi. Keesokan harinya, seperti biasa Jun pergi bekerja di tempat biliar. Saat itu Duhe tiba-tiba datang dalam kondisi sangat mabuk berat, kemudian Jun Hyuk membawanya ke sebuah ruangan. Di sana, Duhe menggoda iman Jun Hyuk dengan mengajaknya wik-wik, dan Jun Hyuk yang selama ini tidak punya penyaluran, langsung melakukan enak-enak dengan bosnya. Namun, di tengah pertempuran mereka, tiba-tiba ada pelanggan yang datang, yang memaksa mereka untuk menyudahi pertempuran mereka kali itu. Malamnya, ketika Jun Hyuk baru sampai di kosannya, ia melihat ibu kos dan Dalrai yang sedang tertidur menggunakan pakaian yang terbuka. Hal tersebut tentunya membuat Jun Hyuk sakne lagi, namun seperti biasa ia tidak bisa melakukan apa-apa, karena tidak ada objek penyaluran. Karena kesal, keesokan harinya Jun Hyuk memutuskan untuk memanggil pacarnya ke kos untuk menyalurkan birahongnya. Namun sialnya, belum sempat Jun Hyuk melakukannya, ia diganggu oleh Dalrai yang masuk ke kamarnya.
Pacar Jun Hyuk pun kesal karena mereka berdua tidak jadi enak-enak, dan karena itulah pacar Jun Hyuk memutuskan untuk pulang. Jun Hyuk hanya bisa pasrah, dan kembali ke kos-kosan. Suatu hari ketika Jun Hyuk akan berangkat kerja, ia mendengar suara wik-wik dari kamar ibu kos, yang ternyata saat itu sedang ditunggangi oleh suaminya, yang baru datang dari luar kota. Jun Hyuk yang melihat hal tersebut lagi-lagi menjadi sagne, ia kemudian cepat-cepat pergi ke tempat kerjanya, dan berharap bisa mendapatkan jatah dari Duhe. Dan kali ini Jun Hyuk sangat beruntung, karena saat itu biliar sedang sepi, sehingga dengan spontan Jun Hyuk mengajak Duhe untuk enak-enak di ruangan yang kemarin ia pernah pakai dengan Duhe. Singkat cerita, suami ibu kos akan kembali pergi ke luar kota, dan akan meninggalkan istrinya sendiri lagi di kosan. Saat itu ibu kos memperkenalkan suaminya kepada Jun Hyuk sebelum suaminya berangkat. Setelah suami Ahrang pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan, sementara Jun Hyuk sendiri berada di rumah dengan Dalrae. Dan betapa terkejutnya Jun Hyuk ketika melihat Dalrae yang sedang tiduran dengan menggunakan pakaian yang cukup menantang, sehingga pada akhirnya Jun Hyuk tidak bisa menahan birahongnya lagi, dan akhirnya mereka berdua pun melakukan enak-enak. Malam harinya, giliran ibu kos yang diam di rumah dengan Jun Hyuk, sedangkan Dalrae pergi entah kemana. Saat itulah ibu kos yang mungkin masih sagne, namun tidak punya objek penyaluran meminta Jun Hyuk untuk menservisnya. Karena Jun Hyuk juga ingin mencicipi ibu kosnya, ia pun dengan senang hati menerima tawaran ibu kosnya tersebut. Di tengah-tengah pertempuran mereka berdua, suami ibu kos tiba-tiba datang ketika hujan turun dengan derasnya. Suami ibu kos masuk dan mengetuk pintu kamar istrinya, namun saat itu pintu kamar sedang terkunci, karena di dalam Jun Hyuk dan ibu kos sedang enak-enak. Ibu kos yang panik karena suaminya datang menyuruh Jun Hyuk untuk lompat melalui jendela, dan Jun Hyuk akhirnya kehujanan di luar. Kejadian tersebut membuat kondisi Jun Hyuk drop hingga ia sakit. Ia kemudian dibawa ke rumah sakit tempat Dalrae bekerja, dan di sanalah Dalrae merawat Jun Hyuk, namun dengan imbalan Jun Hyuk harus menservisnya setelah ia sembuh. Semenjak hari itu, Jun Hyuk bebas untuk memilih antara ibu kos dan Dalrae untuk diservisnya, dan biasanya Jun Hyuk menservis keduanya secara bergiliran. Sampai suatu hari ayah Jun Hyuk jatuh sakit, hingga mengharuskan Jun Hyuk untuk keluar dari kos-kosan nikmat itu agar bisa berada lebih dekat dengan ayahnya. Akhirnya Jun Hyuk kembali ke kos-kosan lamanya, dan ia kembali merasakan penderitaan lamanya, yaitu mendengar pertempuran tetangga kos-kosannya. Namun kali itu ia tidak terlalu terganggu dengan tetangga kosnya, karena ia sudah bertekad untuk lulus PTN demi membahagiakan ayahnya. Dan pada akhirnya Jun Hyuk berhasil lulus di sebuah PTN terbaik di Korea, dan film pun berakhir. Oke, itu tadi rangkuman film yang berjudul Boarding House 2, yang mana bisa diambil sebuah pelajaran di mana kita harus menuruti perintah orang tua, seperti yang dilakukan Jun Hyuk yang mendengarkan perintah orang tuanya untuk pindah kos, hingga akhirnya ia mendapatkan kenikmatan dunia dari dua orang bidadari cantik di tempat kosnya. Tidak hanya itu, ia bahkan mendapatkan perguruan tinggi yang bagus sesuai dengan yang diinginkannya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di ringkasan film selanjutnya.